Sebuah tragedi pembunuhan yang teramat sadis dan mengerikan mengguncang ketenangan warga di kawasan Jalan Putat Jaya Gang Lebar A, Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Seorang wanita paruh baya ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar kosnya dengan kondisi tubuh penuh luka sayatan senjata tajam dan lebam-lebam membiru. Penemuan jasad korban yang bersimbah darah ini seketika memicu histeria massal di permukiman padat penduduk tersebut. Korban dari dugaan aksi pembunuhan berdarah dingin ini diketahui berinisial SN, seorang wanita berusia 51 tahun yang sehari-hari mengontrak di bangunan tersebut. Jasad korban pertama kali ditemukan pada Kamis malam, 25 Juni 2026. Kapolsek Sawahan Polrestabes Surabaya, Kompol Muljono, membeberkan bahwa saksi yang pertama kali mengendus kejanggalan ini adalah seorang pria berinisial RI. Saksi RI merupakan cucu dari pemilik bangunan kos 2 lantai tersebut yang baru saja kembali ke Surabaya setelah hampir 3 bulan menetap di Porong, Sidoarjo, untuk mendampingi istrinya yang melahirkan. Setibanya di lokasi pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saksi RI mendapati pintu gerbang utama bangunan kos dalam keadaan terkunci gembok dari luar. Curiga dengan kondisi tersebut, saksi menarik paksa gembok hingga terbuka dan masuk ke dalam. Saat itulah, ia melihat pintu bilik kamar korban SN sedikit terbuka dan tercium aroma amis yang sangat menyengat dari arah dalam. Saksi RI yang berprofesi sebagai pengamen ini sempat memilih pergi untuk bekerja. Namun karena terus dihantui rasa penasaran dan bau amis yang menusuk hidung, ia memutuskan menelepon keponakannya untuk mengecek keberadaan korban. Keponakan saksi kemudian mengajak 3 orang warga sekitar untuk mendatangi bilik kamar korban. Saat mengintip dari celah jendela, mereka syok melihat korban sudah dalam posisi tergeletak tak bergerak di lantai dengan bercak darah yang berceceran di sekitarnya. Temuan mengerikan itu langsung dilaporkan ke Mapolsek Sawahan. Tak lama berselang, anggota unit reskrim bersama tim Inafis Polrestabes Surabaya tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Karena sudah ada urusan darah di sekitar jasad, maka patut diduga kuat ini adalah tindak pidana. Setelah dilakukan olah TKP awal oleh rekan-rekan Inafis, betul memang telah terjadi aksi pembunuhan, tegas Kompol Muljono pada Jumat dini hari, 26 Juni 2026. Berdasarkan kesaksian tetangga kos bernama Rani Suratmi, kondisi jasad korban saat pertama kali dievakuasi terbilang sangat memprihatinkan dan di luar batas kemanusiaan. Korban ditemukan dalam posisi miring cenderung tengkurap dengan kondisi nyaris tanpa busana, di mana celana dalamnya tersangkut di kedua lututnya. Terdapat banyak luka sayatan akibat benda tajam di area dada, serta luka lebam parah pada bagian wajah, terutama di sekitar mulut. Cipratan darah korban bahkan mengenai perabotan di dalam bilik kos. Kendati mengalami penganiayaan yang luar biasa fatal, polisi memastikan bahwa motif perampokan tampaknya gugur dalam kasus ini. Pasalnya, seluruh barang berharga dan perhiasan emas milik korban masih melekat utuh di tubuhnya dan tidak ada yang hilang. Saat ini, jenazah korban SN telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk menjalani proses autopsi forensik menyeluruh guna memastikan jumlah pasti luka tusuk dan penyebab kematiannya. Polisi juga tengah memburu pelaku yang diduga sengaja menggembok rumah kos dari luar untuk menghilangkan jejak.